Salam saudara yang kasih dan diberkati Tuhan. Hari ini mari kita isi kembali hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan supaya dari dalamnya kita memperoleh kekuatan dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Yesaya 6 ayat 8. Singkat saja, Yesaya 6 ayat 8. Kita akan mempelajari pergi untuk Tuhan. Ini suatu perintah ataupun ajakan dan motivasi supaya kita pergi untuk mengerjakan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Memperkumpulkannya, membacanya, merenungkannya, dan sungguh-sungguh berdoa untuk supaya Roh Kudus memimpin sepanjang hidup kita. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang kasih, sebagai orang yang yakin sudah ditebus, sudah dipilih dan diselamatkan bahkan, apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, apa yang sudah kita berikan kepada Dia, apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan, baik itu tubuh, jiwa, pikiran, atau kekayaan kita, atau bahkan seluruh hidup kita. Apakah kita cuma diam, ongkang-ongkang kaki menikmati keselamatan yang sudah diberikan hanya untuk kepuasan, kebanggaan diri sendiri? Yang sudah diselamatkan tentunya ada ekspresi untuk ucapan syukur. Kalau iman yang dianugerahkan itu genuine, dalam artian asli, pemberian Roh Kudus, karya Roh Kudus. Kalau iman yang diberikan itu benar-benar murni karya Roh Kudus, mustahil seorang yang mengaku percaya, beriman itu hanya berdiam diri, berpuas diri, tanpa digerakkan untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan. Wujud ungkapan syukur karena sudah dipilih itu adalah sukacita, giat, bahkan berkobar-kobar bagi Tuhan. Selalu rindu mengabarkan, menceritakan kabar baik kepada siapa saja yang belum mendengar, yang belum pernah mengucap Injil kabar baik. Di segala kondisi, baik dia di saat senang maupun susah, dia akan tetap berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan. Di bagian firman Tuhan yang kita gali baru saja, di depan tadi kita melihat, mendengar suara Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya mendengar suara Tuhan itu hanya melalui firman-Nya. Karena itu suara Tuhan yang asli, maksud Tuhan dan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci. Dan hanya dari firman-Nya, sola scriptura, bukan dari yang aneh-aneh. Bukan juga dari kesaksian-kesaksian yang bisa ditambahi, dikurangi. Ingat ya, natur manusia itu adalah berdosa. Mana yang menguntungkan, itu akan dilebih-lebihkan. Bukan juga dari tanda-tanda dan mujizat yang bisa dipalsukan. Bukan pula dari roh-roh lain yang bisa menyamar atau kamuflase, yang bisa menipu, bisa mengecoh setiap orang berdosa. Saudara pernah lihat di YouTube orang yang begitu pandai menirukan suara monyet? Sekali dia panggil dengan suara tiruan seperti monyet, akan banyak yang datang antri dengan harapan diberi makan. Suaranya mirip sekali. Nah, di luar Roh Kudus melalui firman Tuhan, roh-roh lain yang lain
itu juga bisa memalsukan dengan cara yang sama, seolah-olah itu suara Tuhan. Firman Tuhan tadi, kalau di dalam bahasa Inggris, kita bisa mendapatkan arti yang tersendiri ya. Bisa kita lihat dalam bahasa aslinya itu lebih spesifik. Seperti katakan, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Atau juga aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan saya utus, yang akan aku utus, dan siapa yang akan pergi untuk kita. Nah, itu perbedaannya jamak ya. Lalu berkata aku, inilah aku, kirim aku, atau utus aku. Kita coba menggali satu persatu ya. Siapa yang akan pergi untuk kita? Di situ aslinya dalam bentuk jamak, artinya menyangkut Tritunggal ya. Kalau dalam bahasa kita nggak muncul ya, artinya yang akan kuutus, seolah-olah tunggal ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu jamak. Tuhan yang tahu yang baik, yang benar. Hanya kalau kita ingin tahu yang baik dan benar, itu hanya melalui firman Tuhan. Satu-satunya standar kebenaran adalah firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus rajin, tekun, disiplin membaca menggali firman Tuhan agar kita tidak mudah diombang-ambingkan berbagai rupa-rupa pengajaran yang tidak tunduk dengan kitab suci atau bahkan yang out of context atau ingin selalu bebas di luar kitab suci. Suara Tuhan kita bahas di awal tadi, mendengar suara Tuhan ya. Yang pertama menunjukkan keagungan Tuhan yang menahbiskan dia. Kalau kita lihat ya di dalam Yesaya ini kelihatan bahwa Tuhan benar-benar agung, begitu berkuasa, begitu berdaulat, menahbiskan dia. Mengapa Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan keagungan yang begitu mulia? Yaitu untuk menahbiskannya sebagai seorang nabi. Dan ini membuktikan bahwa dia nabi yang asli, meneguhkan dia. Dipanggil untuk membutakan orang-orang Yahudi. Dia dipanggil untuk menyampaikan pesan yang luar biasa tentang membutakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan terkenal chauvinismenya ya. Begitu kuat. Mereka menganggap dirinya yang paling benar dan sebagainya. Bandingkan dengan orang-orang berdosa yang buta kebenaran, yang membutuhkan juru selamat. Orang-orang yang merasa dirinya sudah benar, sudah cukup baik, itu biasanya merasa tidak membutuhkan juru selamat. Tapi orang-orang yang menyadari dosanya, itu dia akan sadar kalau Roh Kudus menggerakkan ya. Dia akan sadar betul bahwa dirinya membutuhkan juru selamat. Nah, bagaimana dengan saudara? Di situ Tuhan berkata, perkataan Tuhan itu pasti benar, pasti bisa dipercaya, pasti bisa dipegang kebenarannya. Jadi pertama kali kita membahas tentang Tuhan berkata ya. Jadi kalau kitab suci menyatakan Tuhan berkata, itu perkataan Tuhan pasti benar, pasti bisa dipercaya, pasti bisa dipegang kebenarannya. Siapakah yang akan kuutus? Mungkin banyak orang berpikir, Tuhan kok bertanya? Selain ini dialog
dengan Tritunggal. Ini adalah dialog pencipta antara pencipta dan ciptaannya. Tentu saja ciptaan pilihannya. Siapakah yang akan kuutus? Ini menunjukkan yang pertama, kepastian panggilan Yesaya. Ini merujuk pada kepastian panggilan Yesaya yang menyiratkan bahwa itu bukan asal dipanggil secara acak gitu ya, secara random gitu, tetapi dari pilihan bahwa Tuhan menunjuknya. Ini menunjukkan otoritas, kedaulatan Allah memilih umat pilihannya. Yang kedua, ini adalah bukti panggilan Yesaya. Kita tidak dapat melakukan apapun dengan cara yang benar tanpa panggilan yang sungguh-sungguh, yang asli. Jadi kalau tidak ada panggilan, ya seorang bisa menjadi hamba Tuhan. Tetapi itu menurut kemauannya sendiri. Dia yang mau jadi hamba Tuhan. Bukan menurut kemauan Tuhan. Dan inilah yang paling penting. Pilihan dan kemauan Tuhan. Jika tidak, kita akan berhenti senyap dan ragu-ragu di setiap langkah. Orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah ditunjuk oleh Tuhan, sudah diberi tugas oleh Tuhan, dia tidak akan ragu-ragu. Dia akan melangkah. Apapun halangan rintangannya, terkenal atau tidak, disepelekan orang atau tidak, dia akan tetap jalan karena dia sudah diyakinkan oleh Roh Kudus akan panggilannya. Yang ketiga, ini juga menunjukkan kesanggupan menanggung beban. Dia membutuhkan kasih karunia baru agar dia tahu bahwa dia akan sanggup menanggung beban. Saudara yang terkasih, dipanggil Tuhan, ditunjuk Tuhan, diberi tugas oleh Tuhan itu tidak mudah. Pasti akan menanggung banyak serangan, godaan, dan sebagainya. Tetapi kalau panggilan itu asli, Tuhan akan memberikan kesanggupan untuk menanggung setiap beban itu. Yang keempat, tidak kekurangan karunia. Itu membantu kepercayaan diri kita ketika kita tahu bahwa kita tidak kekurangan karunia yang diperlukan di dalam melayani. Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita agar kita sekali lagi dapat lebih mampu di dalam menjalankan tugas kita. Apa yang menjadi maksud, kehendak, dan keinginan Tuhan. Berikutnya adalah siapakah yang akan kuutus? Nah, kita akan meneliti ya, siapakah yang akan kuutus? Yang pertama yang kita dapat, seorang utusan Tuhan itu harus ikut apa maunya Tuhan. Bandingkan dengan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang menerima khotbah pesanan, orang yang ngatur-ngatur untuk khotbah ini, khotbah itu, tapi mengabaikan maunya Tuhan, kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada gembalanya, kepada domba-dombanya. Saudara yang kasih, gembalalah yang tahu makanan dombanya, bukan dibalik ya. Domba yang ngatur-ngatur agar domba diberi makanan apa oleh gembalanya. Dan ini banyak terjadi karena begitu banyak di luar sana gembala upahan yang tidak peduli kesehatan rohani jemaatnya. Apa yang dibutuhkan supaya rohaninya sehat, makanan rohani apa yang tepat untuk jemaatnya. Jadi sekali lagi, bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa yang akan diutus. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segalanya. Suaranya, suara Tuhan didengar Yesaya sebagai ciptaannya, sebagai orang pilihannya. Dan ini adalah undangan yang halus, yang begitu lembut.
siapa yang akan diutus. Begitu lembut dan halus sekaligus memberi kekuatan sang nabi untuk menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Dia tidak perhitungan ini itu, dia tidak berargumen berbantah-bantah dengan Tuhan ini itu, tapi dia langsung menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Pada hari ini, Tuhan mungkin sedang mengundang saudara untuk masuk dalam pelayanan, untuk Tuhan pakai. Apakah saudara sudah siap untuk menjawab, "Ini aku, utuslah aku"? Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak otoriter, tidak semena-mena. Meskipun dia maha kuasa, dia maha tahu, dan dia berdaulat penuh, dan tidak bisa diatur-atur oleh siapapun, apalagi oleh ciptaannya. Dia adalah Allah yang berdaulat penuh. Setiap penolakan terhadap dia, renungkan, pasti ada konsekuensinya. Saudara pasti menanggung segala konsekuensi kalau saudara membatalkan panggilan Tuhan, menolak panggilan Tuhan. Apalagi kalau hanya menuruti nafsu keinginan diri sendiri. Maka dari itu, pada saat Tuhan memanggil saudara, mengundang saudara untuk datang kepada dia, untuk melayani dia, jangan banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan pasti gagal. Karena iblis memang sudah menyediakan serangkaian argumen-argumen, alasan-alasan yang tepat, yang bagus, supaya saudara melupakan panggilan Tuhan. Dia yang mengutus, Allah yang mengutus itu maha tahu. Karena itu percaya saja. Jangan hitung-hitungan dengan dia. Bayangkan kalau saudara saat ini hitung-hitungan dengan Tuhan untuk masuk dalam pelayanan, atau bahkan saudara sedang melayani tapi hitung-hitungan juga. Saya hanya mengajak, bayangkan jika Tuhan juga hitung-hitungan terhadap saudara di dalam memberikan berkat-Nya. Kemudian jangan berpikiran untung rugi dengan Tuhan. Mempunyai sikap atau motivasi jiwa dagang di dalam pelayanan. Ya, di dalam melayani dan mendirikan gereja, jangan dengan motivasi jiwa dagang. Sepanjang itu memuliakan Tuhan, maka lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita, dengan giat, dengan penuh semangat. Dan jangan takut ataupun cemas ataupun khawatir akan pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Selalu ingat, Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia yang memanggil. Maka lakukan semuanya itu dengan tulus, dengan sukacita, semata-mata karena cinta Tuhan. Dan renungkan, apakah itu panggilan asli dari Tuhan? Atau jangan-jangan hanya kemauan saudara sendiri? Selalu libatkan, minta hikmat pimpinan Roh Kudus. Di saat saudara akan melayani, saudara tanya, melayani di bidang apa? Melayani di mana? Bekerja sama dengan siapa? Tanya kepada Tuhan. Tanya sungguh-sungguh, minta hikmat Roh Kudus. Tuhan pasti membimbing saudara. Tanyakan, pergumulkan dengan sungguh-sungguh, minta hikmat dan pimpinannya, apa yang Dia kehendaki untuk supaya kita kerjakan bagi Dia. Mari kita masuk ke ayat berikutnya. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, kalau di bahasa Indonesia kelihatannya singular ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris
nampak ya, jamak sebenarnya. Siapa yang akan pergi untuk kita? Adakah itu saudara? Siapkah saudara merespon pengutusan Tuhan? Siapkah saudara diperlengkapi? Siapkah saudara diproses oleh Tuhan? Ini bukan panggilan yang mudah dan enak. Pergi untuk Tuhan bukan untuk semaunya sendiri ataupun suka-suka. Oh, saya ingin pergi ke Kalimantan. Saudara pergi ke Kalimantan, tapi tidak ada motivasi melakukannya dengan sukacita karena cinta Tuhan. Saudara tidak lebih dari plesir, jalan-jalan, liburan, dan sebagainya. Tapi kalau saudara memprioritaskan itu untuk pelayanan, untuk memuliakan Tuhan, Roh Kudus akan memimpin. Yang pertama, kita lihat Tuhan saat itu sedang berbicara. Sang Nabi menggambarkan Tuhan sedang berbicara. Seolah-olah dia tidak dapat menemukan seorang manusia yang memenuhi syarat. Bandingkan dengan mereka yang selalu berharap Tuhan berbicara sampai saat ini. Karena terus-menerus menginginkan, mengidam-idamkan Tuhan berbicara secara langsung, akhirnya malas buka firman Tuhan, buka kitab suci. Saudara yang kasih, kitab suci saat ini sudah lengkap. Karena itu kita harus rajin membaca, mempergumulkan, menggali, agar kita menemukan maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya. Kalau kitab suci itu sudah lengkap, mengapa masih terus berharap Tuhan berbicara secara langsung? Saya tegaskan di awal tadi, kalau kita terus mengharapkan seperti itu, roh-roh yang lain bisa masuk, saudara-saudara. Apakah saudara meragukan kitab suci? Kalau semua orang Kristen mengharapkan Tuhan berbicara secara langsung, untuk apa kitab suci diberikan? Renungkan itu baik-baik. Termasuk juga pelayan hamba Tuhan dimanapun berada, yang malas menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan. Apa yang akan saudara berikan kepada jemaat? Apakah cuma sekedar dongeng, cerita-cerita lucu, dan sebagainya? Dan itu semuanya sifatnya hanya sementara, memuaskan telinga sementara, tidak bernilai kekalan. Tapi kalau saudara memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu nilainya kekalan, membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada keselamatan. Allah yang Maha Tahu tidak perlu bertanya apapun. Ketika dia bertanya siapa yang akan dia utus, artinya dia tidak membutuhkan orang biasa, tetapi pribadi yang unggul, pilihan Allah sendiri. Mari kita masuk yang penting, bagian yang pentingnya. Siapa yang akan pergi untuk kita? Ini menunjuk pada 3 pribadi di dalam ketuhanan. Allah Tritunggal, satu hakikat, 3 pribadi. Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri dan dalam bentuk jamak. Ini bukan tak masuk akal, tapi melampaui akal. Ingat, Allah itu tak terbatas. Yang terbatas itu otak kita, otak pikiran kita sebagai manusia yang berdosa ini sekali lagi terbatas. Ini hanya bisa dimengerti dengan iman. Kalau kita memaksakan Allah Tritunggal itu harus masuk akal, saya mengibaratkan seperti saudara menyiduk air di tengah samudra yang luas dengan cangkir. Yang kita dapat hanya air sebanyak cangkir itu. Mungkinkah Allah yang tak terbatas itu bisa kita mengerti secara tuntas dengan pikiran otak kita yang terbatas? Renungkan sendiri. Jadi saudara, kita tidak bisa lagi berbantah-bantah dengan Tuhan dengan berbagai macam alasan.
saat kita dipanggil Tuhan, saat kita diundang untuk masuk dalam pelayanan. Tuhan itu Maha tahu. Dia menciptakan manusia. Manusia ini cenderung memberontak, ingin melarikan diri dari Tuhan, atau untuk menolak panggilan Tuhan. Sebagai orang yang sudah tebus, tidak akan pernah menolak tugas apapun dari Tuhan, betapapun sulitnya yang kita bayangkan. Karena kita tahu Tuhan pasti memampukan untuk melewati semua halangan dan rintangan. Karena Tuhan pasti memelihara, menjaga, bahkan melindungi kita. Ini yang penting ya. Utuslah aku. Roh Kudus yang membuat sang nabi taat, tunduk, patuh. Jadi sekali lagi, ketaatan itu dari Roh Kudus, bukan dari diri Yesaya semata-mata. Dia bisa menjawab begitu karena Roh Kudus yang menggerakkannya, yang membuat sang nabi taat. Dia yakin karena Tuhan sendiri yang mengutus. Sang nabi bukan menantang, bukan sombong ya dari kata-kata ini. Utuslah aku. Yang pertama, itu menunjukkan ketaatan. Ketika sang nabi berkata inilah aku, artinya dia siap untuk mematuhi perintah Allah, untuk menunjukkan ketaatan. Ia sepenuhnya lebih yakin panggilannya. Ia dapat mengesampingkan semua rasa takut dan lebih mentaati perintah Allah. Tidak ada yang memberikan keyakinan yang lebih besar kepada pikiran yang saleh daripada mengetahui bahwa mereka mentaati Allah. Saudara bisa taat, bisa tunduk, bisa tahu, bisa patuh kepada Tuhan karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan ketaatan itu, yang memberikan ketaatan, kepatuhan itu kepada saudara. Yang kedua, Tuhan melayakkan dia. Tuhan telah menyucikan, menguduskan, melayakkan dia. Dan ini sudah cukup untuk menuntunnya melakukan tugas apapun, betapapun sulitnya. Sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, diutus Tuhan, pasti segala macam kesukaran, kesulitan itu akan datang menghambat kita. Tapi toh kalaupun datang, Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Yang ketiga, ini menunjukkan kesiapan karena sukacita di dalam iman. Begitu siapnya, sebuah jawaban menunjukkan betapa besar sukacita yang muncul karena iman. Kepatuhan yang luar biasa ini seharusnya menghasilkan efek yang sedemikian rupa pada pikiran kita, pada pikiran setiap orang percaya, sehingga kita akan dengan senang hati dan penuh sukacita melakukan tugas panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun itu. Mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam paduan suara, mungkin dalam hal musik, mungkin dalam hal marketplace, kita berusaha, kita berbisnis, kita bekerja sama dengan orang lain. Pasti itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sukacita dipanggil, dipakai Tuhan. Tuhan yang memanggil, maka karena itu kita tidak perlu takut terhadap setiap kesulitan yang datang. Saudara-saudara yang kekasih, ketaatan mengikuti panggilan pengutusan bukan datang dari diri sendiri, tapi dari Roh Allah. Di sini sang nabi tidak menyombongkan diri, tapi meletakkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Mendengar suara Tuhan di dalam firman-Nya, seharusnya kita memberikan respon panggilan Tuhan.
Mungkin saat ini Tuhan memanggil saudara, akan memakai saudara. Siapkah saudara mendengar dan juga merespon melalui pemberitaan firman pada hari ini? Ini aku, utuslah aku. Beranikah, siapkah kita diutus Tuhan untuk pergi kemanapun yang Ia mau? Tidak menunda-nunda panggilan Tuhan di dalam pelayanan dengan berbagai macam alasan. Kita pergi menjalankan tugas yang Tuhan kehendaki dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, dengan penuh semangat, dengan penuh giat. Karena Tuhan yang memakai kita itu Maha Kuasa, Maha Tahu. Dia akan mencukupkan, melindungi sekali, melayakkan kita, dan kita akan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.